Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita, kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Orang beragama yang dewasa, yang well differentiated and self-critical itu 6. Yang pertama apa? Taat. Patuh, ya. Agama kan yang nomor 1 ya keimanan, kepatuhan. Jadi kalian wawasanmu luas sekali, ilmumu dalam sekali tentang agama, tapi tidak ada nilai keimanan di situ, tidak ada kepatuhan di situ, ya sebenarnya belum disebut kalian beragama secara dewasa. Justru yang pertama-tama, kedewasaan beragama itu dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Ini syarat pertama ya, karena kalau tidak ada ini ya wassalam, wilayahnya bukan agama lagi. Mungkin kalian kritis, mungkin kalian ilmiah, tapi ketika iman, ketaatan, kepatuhannya tidak ada, ya mungkin hanya jadi filsafat saja. Bukan lagi ranah agama. Jadi yang pertama taat, kemudian observatif. Ini bahasanya ilmiah, tapi kalau diterjemahkan sederhana, ya orang beragama, ya meskipun awalnya patuh, taat, beriman, ya harus ngerti dasarnya, mencari-cari argumennya. Itu namanya observatif. Jadi, menurut yang saya pahami, saya harus percaya ini, saya harus melakukan ini. Tapi kira-kira dalilnya apa sih? Dasarnya apa sih? Argumennya apa sih? Alasannya apa sih? Nah, itu namanya observatif. Iman plus paham itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada iman saja. Ini di beberapa sesi, saya lupa sesi apa pernah saya sampaikan. Karena begitu kita paham, itu kan keimanan kita tambah mantap. Mengapa sih kita harus patuh pada orang tua? Loh, itu kalau dikurangi paham, itu ya mungkin kita tidak terlalu serius patuh pada orang tua. Tapi kalau kita nyari argumen, nyari dasar, kita mengobservasi bukti-bukti ini loh, mulianya orang tua itu. Sehingga kita harus menghargainya. Bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu dan seterusnya. Ini kan mengobservasi dasar argumen. Loh, kalau tadi kita hanya percaya, ya mungkin percaya beriman jalan. Tapi begitu ngerti dasarnya, tambah mantep kita berbakti pada orang tua. Tambah serius kita melayani orang tua. Itu karena ada observasi tadi. Kita nyari dasar, nyari dalil. Oke, itu ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kritis. Nah, kalau kritis ini ya tadi kan nyari bukti, nyari argumen. Cuma ya jangan diterima begitu saja. Dikritisi, akalnya dipakai. Cocok enggak sih argumen tadi? Relevan enggak sih? Valid enggak sih? Maksudnya sama enggak sih? Kalau untuk kasusku bisa dipakai enggak sih? Ini universal apa
hanya parsial saja. Manfaatnya untuk peristiwa tertentu apa untuk semua peristiwa, itu namanya kritis. Itu bagian dari self-critical tadi, itu sikap kritis. Nah, ini kalau ini mungkin harus latihan, banyak ilmu, makanya kita selalu menegaskan dalam ngaji ini, ayo jangan bosan-bosan cari ilmu. Jangan bosan-bosan istiqomah nambah wawasan tentang apapun. Itu bekal kita untuk kritis dan observatif. Yang keempat, reflektif. Reflektif ini momen evaluasi. Jadi momen menilai. Tadi saya menjalankan ini, dasarnya ini, sudah tak cek dasarnya benar. Apakah yang saya jalankan sudah tepat? Itu reflektif. Apakah kalau saya ungkapkan seperti itu sudah sesuai? Lah itu reflektif. Reflektif itu momen seperti kalau pas ngaji gini, terus saya dengerin sendiri rekamannya mungkin lewat YouTube. Loh kok saya tadi keliru ya ngomongnya, kok saya tadi keceplosan apa ya? Itu momen reflektif sebenarnya. Saya dulu, kita ini setiap Rebu malam Kamis ngaji 2 jam. Ini sebenarnya efektif enggak sih? Atau kita kurangi sajalah setengah jam. Enaknya gimana ya? Itu momen reflektif. Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita, kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna. Tidak tepat guna itu mungkin kalau tadi kita mau ngerem sebentar terus mengevaluasi, hasilnya lebih baik. Karena kita tahu kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Nah, semoga momen-momen seperti ngaji di malam hari semacam ini sebagian bisa kita jadikan momen reflektif, merefleksikan hidup kita selama ini. Sudah maksimal apa belum? Kalau Allah memberi tenaga kita 100, apakah yang 100 ini sudah kita alokasikan untuk kebaikan semua? Atau seandainya ada yang tidak pasti baiknya, kira-kira persentasenya lebih besar yang baiknya apa yang tidak pasti baiknya, dan seterusnya. Ini namanya momen reflektif. Ini juga ciri beragama secara dewasa. Kemudian ada juga ciri beragama yang dewasa itu, yaitu tidak dogmatis. Tidak dogmatis ini maksudnya, iya kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, isi imanmu benar. Cuma kalian yang manusia ini kadang-kadang keliru. Jadi tidak dogmatis itu tidak matok dogma. Itu nyambung dengan ciri selanjutnya, tidak fanatik. Tidak fanatik itu tidak matok sikap, matok perilaku. Jadi tidak dogmatis dan tidak fanatik itu diawali dari tadi kesadaran yang kritis bahwa aku bisa saja salah, aku bisa saja keliru. Al-Quran pasti baik, pasti benar. Tapi pemahamanku terhadap Al-Quran bisa keliru. Karena aku ini manusia, ada nafsunya, ada hasratnya, ada ambisinya. Maka beriman ya, tapi harus selalu kritis. Kita evaluasi terus, jangan-jangan sikap keimananku ini keliru. Tidak fanatik berarti ya tidak berhenti di situ terus. Coba dievaluasi, aku ini semacam ini benar enggak sih? Aku ini ikut saja apa kata tokoh ini, cocok enggak sih? Aku ini mati-matian membela aliran ini, relevan enggak sih? Nah, itu namanya kritis. Ini berarti beragama secara dewasa.
Jadi mengkritisi itu bukan berarti kemudian terus, wah berarti mau ganti aliran nih Pak, mau ganti ajaran. Enggak. Tapi terbuka, siap kalau ada masukan-masukan, wawasan-wawasan baru yang memang buktinya kuat bahwa yang kemarin saya salah, ya saya siap berubah. Ini orang dewasa. Tapi kalau tawaran-tawaran baru itu ternyata juga dasarnya lemah, tidak cocok dengan hidup saya, atau tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang saya yakini, jadi saya tetap dengan yang lama. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu hidup mati, harga mati, right or wrong harus ini. Itu namanya dogmatis dan fanatik. Cirinya orang dewasa itu terbuka. Mau menerima masukan dan siap berubah kalau memang harus berubah. Mau mengakui salah kalau memang terbukti yang kemarin-kemarin saya melakukan kesalahan. Nah, itu ciri selanjutnya dari kematangan beragama, bagian well differentiated dan self-critical menurut Gordon Allport, seorang tokoh psikolog. Terus saya tambah satu lagi, ini agak cepat saja. Psikolog yang lain namanya Walter Houghton Clark. Bagi dia, beragama yang dewasa itu yang pertama adalah kritis, kreatif, otonom. Ini otonom itu berarti tadi ya, memutuskan sendiri. Tidak hanya fanatik pada orang lain atau pada lembaga tertentu, tapi juga kritis. Ini sudah dijelaskan di depan. Yang kedua, memperluas perhatian terhadap hal-hal di luar diri. Ini sama dengan tadi ya, comprehensiveness. Jadi tidak hanya egois mikir dirinya, yang dilihat cuma dirinya, yang dianggap benar cuma dirinya, tapi meluaskan perspektif ke yang lain. Ini berarti orangnya dewasa. Kemudian tidak puas hanya dengan rutinitas ritual dan verbalisasinya. Jadi menurut Clark, orang yang beragama, yang dewasa keberagamaannya itu penuh makna dalam menjalani agama. Penuh makna itu mendalam, ngerti maksudnya, ngerti tujuannya, menghidupkan kebaikan, menghidupkan kebenaran, tidak sekedar rutinitas ritual. Maksudnya rutinitas ritual itu kita tidak kayak mesin yang diprogram untuk jalan terus sesuai programnya, tapi kita ini manusia yang ngerti makna. Semua perintah agama itu ada rahasianya, ada maknanya, ada tujuannya. Tidak sekedar rutinitas. Kalau hanya rutinitas, ya nanti kita kayak robot, kayak mesin. Kalau hanya misalnya ngaji itu kalau hanya rutinitas ritual ya mungkin kita levelnya kayak HP atau kayak MP3 player itu yang ngaji terus diprogram bisa. Tapi kita ini manusia, ada internalisasi, ada eksternalisasi makna. Jadi agama itu kan seperti saya jelaskan tadi, dia adalah petunjuk, pedoman untuk kita hidup yang lebih baik. Maka ya jadikan dia petunjuk, jadikan dia pedoman. Tidak sekedar rutinitas ritual. Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa jangan sekedar ritual. Di balik itu ada maknanya. Misalnya sholat digandeng dengan tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau kita sholat itu efeknya kelihatan. Hidup kita tercegah dari fahsya dan mungkar. Kemudian mungkin zakat ada efek tazkiyah. Harta yang tersucikan dan jiwa kita yang tidak terikat oleh harta benda. Nah ini makna-makna yang lebih dalam daripada sekedar rutinitas. Puasa yang mampu mendidik jiwa untuk menahan diri dan lain sebagainya. Nah orang beragama yang dewasa tidak puas hanya dengan rutinitas.
Saya itu gelisah Pak. Saya sholatnya itu pokoknya asal sholat sing penting 5 waktu beres. Saya tidak merasa ada kedalamannya. Saya tidak merasa ada makna hidup yang lahir dari aktivitas saya sholat. Nah, ini berarti alhamdulillah kalau kalian merasakan kegelisahan itu, kalian mulai sadar untuk beragama secara dewasa. Kalian coba kejar terus itu. Cari caranya gimana agar sholat kita punya efek, punya imbas tanha anil fahsya wal munkar. Kejar maknanya sehingga ada efeknya, tidak sekedar ritual. Belajar terus, berusaha terus, riyadhah mujahadah terus. Oke, nah ini perspektif dari Walter Hutton Clark tentang kematangan beragama. Oke, itu jadi beberapa tokoh sudah kita jelajahi. Ada Erich Fromm, ada Gordon Allport, kemudian ada Walter Hutton Clark. Ya sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh lain, cuma kita cukupkan menjelajahi tokoh-tokoh. Sekarang kita lihat apa yang mempengaruhi kematangan beragama kita. Jadi ada 2 aspek yang berpengaruh tentang tingkat kematangan beragama kita. Ada aspek internal, ada aspek eksternal. Jadi kalau kita ingin matang dalam beragama, perhatikan 2 aspek ini. Ayo dibereskan dulu 2 aspek ini. Yang pertama apa? Yang internal adalah daya serap kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Daya serap itu mungkin hubungannya dengan ketekunan, hubungannya dengan kecerdasan, hubungannya dengan kesungguhan, kemauan, keterbukaan pikiran. Ini penting. Tadi di depan beberapa kali disebut di antara cirinya orang yang matang beragama itu pikirannya terbuka menerima masukan. Kalau tertutup ya memang tidak bisa menyerap apa-apa lagi. Jadi daya paham kita, daya keterbukaan pikiran kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Di situ ada kata-kata tingkat karena ada pandangan kecerdasan orang, kemampuan orang menyerap nilai-nilai agama itu beda-beda. Kalau Ibnu Rus misalnya menyebut ada orang itu levelnya khotobiyun, yang diceramai, dituntun, dibimbing terus step by step pelan-pelan. Karena memang daya tangkapnya agak lemah. Perlu diulang-ulang, perlu. Ini kalau di Ibnu Rus disebut khotobiyun. Nanti naik lagi 1 level, ada orang ini cerdas, tapi cara berpikirnya konfliktual. Konfliktual itu senang debat. Kelompok yang disebut oleh Ibnu Rus sebagai jadaliyun. Untuk menemukan kebenaran butuh dipancing-pancing dengan debat. Kalau dalam teorinya Socrates nanti disebut dialog. Kalau debat itu kan kayak dialog tapi mengejar kemenangan. Cuma kalau di dialognya Socrates itu orang dipancing untuk menemukan kebenaran. Nah, cara menyerapnya juga beda kelompok jadaliyun ini. Dan yang ketiga kelompok hakimiyun. Hakimiyun ini ahli hikmah. Jadi ini orang yang mampu menangkap nilai agama, nilai kebenaran di level yang dalam dan luas. Oke. Itu internal mempengaruhi. Jadi teman-teman yang ingin matang keberagamaannya, pertama-tama pahami diri sendiri dulu, kapasitasmu dan kemampuanmu sejauh mana. Kalau memang Pak saya itu kalau baca-baca yang tulisan bahasa Inggris atau bahasa Arab tidak mampu Pak. Kalau baca memang saya berat Pak. Tapi kalau diceramai, diberitahu,
Kayak ngaji ini, saya lebih mudah menerimanya, Pak. Ya oke, kamu ketika ngerti itu ya berarti cari media-media yang cocok dengan situasimu, seleramu. Ada yang saya ndak bisa, Pak, kalau rame-rame kayak ngaji gini, pakai suara saya ndak bisa. Saya bisa nih di kamar sendirian, baca buku. Oke, pakai cara itu. Ini mempengaruhi. Karena kalau kalian tidak menempuh jalan menuju kematangan beragama ini, yo, kamu tidak akan matang-matang. Dimulai dari internal dirinya sendiri. Terus yang kedua, pemaknaan terhadap ajaran agama. Pemaknaan terhadap ajaran agama ini maksudnya sejauh mana posisinya agama dalam hidupmu. Jadi, bagi saya agama itu penting loh, Pak. Mungkin ada, bagi saya agama itu hanya tempelan saja kok, Pak. Pelengkap saja. Oh, bagi saya agama itu enggak. Ini penting, pemaknaanmu terhadap ajaran agama. Secara umum itu. Kemudian juga bisa pemaknaan perajaran. Islam itu menurut saya, Pak, intinya adalah pengendalian diri. Nah, kalau saya, Pak, Islam itu intinya kepasrahan. Wah, kalau saya, Pak, Islam itu intinya kepatuhan. Monggo. Itu menentukan nanti kedewasaanmu beragama. Pemaknaanmu terhadap agama. Yang pastinya setiap orang beda-beda. Saya yang banyak baca buku filsafat, mungkin dengan teman yang banyak mendalami tasawuf atau teman yang lain yang mendalami fikih, itu cara memaknai agamanya beda-beda. Sehingga jenis kematangannya juga beda-beda. Dan yang ketiga, pengaruh internal juga adalah kematangan emosi. Susah kita sampai puncak kematangan beragama kalau emosinya belum terkelola dengan baik. Tadi di depan saya menjelaskan ciri-ciri orang dewasa. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan kematangan emosi. Orang bisa beragama secara dewasa, secara matang, kalau individunya sendiri, dirinya sendiri sudah dewasa dan matang. Kalau dia masih kekanak-kanakan, masih dicengkram oleh nafsu, masih dikendalikan oleh ambisi dan kepentingan, ya agak susah untuk menjalani laku beragama yang dewasa. Jadi ada pengaruh internal. Jadi perhatikan tiga ini nanti berpengaruh. Jadi kapasitas daya serap kita terhadap agama, kemudian positioning pemaknaan kita terhadap ajaran agama, dan yang ketiga kematangan emosi kita. Kalau untuk yang faktor eksternal, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ya pasti saja kematangan beragama kita tergantung pada keluarga, lingkungan, masyarakat, yang dari mereka lah transfer dan masukan-masukan keagamaan masuk ke dalam diri kita. Diakui atau tidak, keberagamaan kita paling awal ditanamkan di rumah dan di lingkungan masyarakat sekeliling kita. Jadi, cara beragamamu hari ini itu sebenarnya pengaruh lingkunganmu. Lingkungan paling kecil ya keluarga. Maka ini penting juga diperhatikan aspek eksternalnya. Makanya dulu waktu kita pernah melakukan kajian tentang seorang filosof dari Cina yang namanya Mengzi, coba dicari di rekamannya waktu kita mengkaji Mengzi. Bagaimana susah payahnya ibunya untuk membentuk kepribadian seorang Mengzi ini. Jadi ibunya bahkan sampai pindah tempat 3 kali biar anaknya mendapat lingkungan yang baik. Jadi
pertama-tama ibunya pindah ke daerah dekat pemakaman. Nah, karena lingkungannya pemakaman, Mengzi ini waktu kecil lihat upacara pemakaman. Lihat orang nangis-nangis, lihat orang sedih, lihat orang putus asa. Nah, dia niru aktivitas-aktivitas yang ada di pemakaman. Wong anak kecil ya mudah niru. Akhirnya ibunya, wah ini kalau lama-lama di sini terus, ya mesti kepribadiannya kepribadian yang tidak sehat ini, kepribadian yang pesimis, kepribadian yang serba depresi, serba putus asa. Terus ibunya pindah lagi, kebetulan dapat rumah baru dekat pasar. Nah, di pasar itu kan tempatnya orang transaksi, nyari keuntungan, ambisi, jual beli, dan macam-macam. Nah, Mengzi ini ya karena rumahnya dekat pasar, dia banyak niru berperilaku, ya perilakunya orang-orang pasar. Mungkin omongannya, mungkin trik-triknya, dan lain sebagainya. Ibunya khawatir lagi, wah ini kalau lama-lama kayak gini, anakku mentalnya bisa rusak juga ini. Kemudian pindah lagi, dan yang ketiga pindahnya ke dekat sekolahan. Nah, dekat sekolahan ini diharapkan lingkungan sekolah yang aura dan isinya serba ilmu berpengaruh terhadap anaknya. Jadilah terus pindah ke dekat sekolahan itu untuk seterusnya. Itu pun ya Mengzi karena masih anak-anak ya, seringkali sekolah itu dia bolos. Nah, ini lingkungan keluarga juga terus penting. Jadi satu ketika dia bolos pulang ke rumah. Ibunya tanya, "Lu nak kok pulang? Sekolahnya kan harusnya sampai siang. Kamu pagi-pagi kok pulang?" Ini ibunya ini sedang menenun kain. Wah, mungkin karena malas-malas cari alasan, dia bilang, "Wah, saya sangat rindu dengan ibu." Itu saya tidak tahu ini alasan apa aslinya. Mungkin khawatir dimarahi. Ibunya Mengzi terus diam saja, terus ngambil pisau. Nah, setelah itu dia potong-potong benang yang ditenun itu tepat di depannya Mengzi. Kemudian ibunya bilang, "Nak, kita ini orang miskin. Itulah kenapa saya kerja keras dengan menenun. Nah, engkau bolos sekolah, itu seperti saya motong benang tenun ini. Kalau engkau tidak serius sekolah, ya hidupmu akan seperti benang yang sudah terpotong-potong ini. Tidak ada gunanya." Nah, itu nasihatnya ibunya Mengzi. Nanti dia akan lahir jadi tokoh besar yang luar biasa dalam tradisi filsafat Cina. Nah, kematangan kita berarti beragama. Kalau dari cerita tadi kan kelihatan keluarganya penting, lingkungan sekitarnya penting. Berarti selain kita ngopeni internal kita bareng-bareng harus juga ngopeni dunia di sekeliling kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau masyarakatnya rusak, berat sekali kita membentuk jiwa kepribadian keagamaan yang baik dan matang.